Baru saja dilantik, sudah ramai saja tingkah laku para menteri baru kita ini. Beberapa hari di kursi panas, tapi sudah sukses bikin rakyat geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Ya bisa dong, menteri kan juga manusia. Tapi ya kan nggak gitu juga, Pak. Belum apa-apa, sudah ada yang ninggalin jejak kontroversi. Sabar ya bapak-bapak, ibu-ibu, ini baru awal loh. Masih ada 5 tahun lagi buat ngurus negara. Kalau bisa pelan-pelan lah, biar rakyat bisa napas dulu sebelum dikasih drama baru. Belum sempat kita bernapas lega dari satu episode, sudah ada babak lain. Atau ya paling kalau sudah kelewatan, nanti kena reshuffle. Kita buka babak baru kabinet Pak Prabowo dengan sebuah kejutan. Pak Luhut Binsar Panjaitan masih aktif berkarya di Istana Negara. Ternyata nggak ada kata pensiun buat bapak satu ini. Usut punya usut, bukan cuma satu jabatan loh. Beliau dapat double job. Duduk di Dewan Ekonomi Nasional, sekaligus jadi penasihat presiden bidang digitalisasi. Waduh, bapak satu ini memang luar biasa. Nggak kaleng-kaleng. Wah, ini baru kelas berat. Kawan Kosta, gimana nih? Pak Luhut serasa nggak ada capeknya ya? Padahal katanya dulu mau slow down. Kenyataannya malah gaspol. Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM, saya tiap tahun menghadiri sidang Komisi HAM PBB di Jenewa, dan kita ditantang menyelesaikan soal besar. Di zaman saya pada waktu itu ya, banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat, dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM ad hoc maupun pengadilan HAM konvensional. Di samping juga sudah membentuk komite kebenaran dan rekonsiliasi. Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kejutan, datanglah kontroversi. Kali ini dari Menko Polhukam yang baru, Yusril Iza Mahendra, yang langsung bikin heboh soal HAM. Bayangkan, Pak Yusril menyatakan bahwa peristiwa 98 tidak masuk kategori pelanggaran HAM berat. Bukan cuma itu, beliau bilang selama beberapa dekade terakhir tidak ada pelanggaran HAM berat di Indonesia. Waduh, jadi gimana nih? Pusing nggak, Pak? Pak Yusril mungkin lupa kalau pernyataannya ini berseberangan dengan catatan Komnas HAM yang menyatakan ada 12 peristiwa serius yang masuk kategori pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan Presiden Jokowi juga pernah mengakui hal yang sama, seperti Komnas HAM. Ulah Pak Menko Yusril ini pun mendapat reaksi dari warganet. Makin kreatif nih warganet. Lagian Pak Yusril baru mulai kerja loh, Pak. Jangan bikin gaduh deh. Kalau kami setelah pelantikan saya, Pak Menko Yusril, Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi, kami ke kantor. Kemudian nanti akan ada agenda perkenalan, ramah tamah, welcome. Mungkin setelah itu saya akan melanjutkan langsung kerja karena saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore, di rumah atau dimanapun juga saya itu berpikir tentang HAM dan bekerja HAM. Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai juga bikin heboh dengan pernyataannya. Dia bilang sudah paham HAM, jadi nggak perlu belajar lagi. Waduh, langsung jadi Bang Jago ya. Lebih bikin kaget lagi, Pigai menganggap anggaran Kementerian HAM yang hanya 64 miliar rupiah masih kurang. Dia minta tambahan hingga 20 triliun rupiah agar kerja di bidang HAM bisa maksimal. Saya akan membangun pembangunan hak asasi manusia, baik fisik dan non fisik. Saya sudah sampaikan tolong nulis, tidak boleh edit-edit, supaya ibu menteri bisa membaca dan ketua Bappenas bisa baca. Sudah ngomong saya, karena saya pegawai negeri jadi saya tahu teknik untuk masuk-masuk. Kira-kira perlu berapa? Kalau negara punya kemampuan maunya di atas 20 triliun. Dan Pigai bisa bangun. Jangan anggap saya remeh, saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Oke Pak. Kayak bisa kalau negara punya anggarannya. Saya maunya 20 triliun. Belum kerja kok langsung minta anggaran segitu, Pak.
Bukankah untuk mengusut pelanggaran HAM itu butuh nyali dan kemauan saja? Respon netizen pun beragam, banyak yang terheran-heran dan mempertanyakan permintaan anggaran fantastis itu. Emang agak unik sih. Ya, tapi kalau soal kemampuan Bang Pigai kayaknya nggak perlu diragukan ya. Yang terbaru, publik dihebohkan dengan dugaan penggunaan fasilitas kementerian untuk kepentingan pribadi. Waduh, ulah siapa lagi nih? Semua bermula dari beredarnya surat undangan acara haul Ibu Menteri Desa Yandri Susanto yang menggunakan kop surat dan stempel kementerian. Padahal acara tersebut seharusnya bersifat pribadi dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jangan-jangan anggarannya juga dari kementerian ya? Jadi itu murni tidak ada kaitan dengan politik. Nah, persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahfud MD, ya semua yang sekarang sedang heboh di medsos. Kami terima kasih atas masukan dan sarannya untuk ke depan kami akan lebih hati-hati lagi. Meskipun Pak Menteri sudah mengakui bahwa itu adalah kesalahan dan meminta maaf, warganet tetap menilai tindakan ini sudah keluar jalur dari abuse of power serta kurang etis. Di kolom komentar Instagram Pak Menteri, banjir respons dari netizen. Ngeri-ngeri sedap nih komentarnya netizen. Bisa bikin kena mental. Tapi memang sangat disayangkan ya, kawan Kosta. Harusnya seorang menteri bisa memilah mana urusan pribadi dan mana urusan negara. Semoga nggak diulang ya Pak ya. Di satu sisi, kelakuan pejabat negara memang perlu diawasi dan dikritisi. Namun di sisi lain warganet juga kadang terlalu nyinyir, sehingga bisa bikin pejabat kena mental. Tapi ya nggak apa-apa sih kawan Kosta, anggap saja komentar tersebut sebagai masukan dan penyemangat untuk mulai bekerja demi rakyat. Jadi para menteri jangan baper ya, setiap kritik bisa jadi pendorong untuk melakukan yang lebih baik. Semoga ke depan semua bisa lebih bijak dan mengutamakan etika dalam setiap langkah.